Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah di balik kematian anakku. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Puji Kejora. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Semua nama toko sudah disamarkan ya teman-teman, untuk privasi dan juga keamanan bersama. Yuk, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Sukma Aprilia, gadis kecil berusia 4 tahun itu terlihat riang gembira. Suasana rumah yang ramai membuatnya sangat bahagia. Hiasan-hiasan balon memenuhi ruang tamuku yang sederhana ini. Bungkusan kado mulai bertumpuk. Aku sibuk menyiapkan kue ulang tahun untuknya. Sedangkan Sukma, dia sedang asik bermain-main dengan teman sebayanya. Senyum gadis mungil itu masih tersungging sembari bermain-main. Aku adalah Liana. Usiaku sudah hampir 30 tahun. Dan Sukma Aprilia di hari ulang tahunnya ini usianya tepat 4 tahun. Dia adalah anakku dengan Mas Doni, mantan suamiku dulu. Aku berpisah dengan Mas Doni saat aku tengah mengandung Sukma. Dan sekarang ini aku sudah menikah lagi dengan Mas Hasan 3 tahun yang lalu. Mas Hasan sangat berbeda sikap dan juga karakternya dari Mas Doni. Jika Mas Doni ringan tangan, maka Mas Hasan justru sangat penyayang. Ia sama sekali tidak pernah memukulku, bahkan menepuk nyamuk pun ia juga tidak tega. Mas Hasan sangat menyayangi Sukma seperti anaknya sendiri. Sedangkan Mas Doni, ia sama sekali tidak ingat jika Sukma adalah darah dagingnya. Tapi itu tidak jadi masalah, karena peran Mas Doni sudah tergantikan oleh Mas Hasan. Mas Doni kini sudah menikah lagi dengan Sari, wanita yang jadi pihak ketiga rumah tanggaku dulu. Wanita yang sudah berhubungan dengan Mas Doni sejak aku bekerja keluar kota. Selama 5 tahun aku merantau, selama itu pula Mas Doni bermain api di belakangku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan menetap bersama Mas Doni di kampung. Tapi ternyata usahaku untuk mempertahankan rumah tangga ini tidak semulus yang kukira. Mungkin jika hanya ringan tangan aku akan bertahan, tetapi pengkhianatan itu sangat tidak termaafkan. Mas Doni dan juga Sari datang dengan kado di kedua tangan mereka. Kuakui belakangan ini mereka sangat baik dan akrab dengan putriku. Mungkin karena selama ini mereka tidak juga memiliki anak. Entahlah, aku harus senang atau sedih melihat mereka. Mana Sukma? Aku kangen banget sama dia, ucap Sari. Sukmanya lagi main sama teman-temannya itu sama Ica. Begitulah tunjukku. Mereka bersamaan memandang ke arah Sukma yang sedang asik bermain. Oh, lagi asik main rupanya. Mas Doni pun kemudian beranjak hendak menuju ke Sukma, tapi Sari menarik tangan pria itu dengan lembut. Udah biarin aja dulu, kasihan. Lagi asik mainan dia. Begitulah cegahnya. Mas Doni menurut dan juga memilih duduk di sofa yang kuletakkan di luar rumah bersama Mas Hasan. Mereka sudah nampak akrab rupanya. Ada yang bisa aku bantu? Apa ya? Oh iya, bantu aku untuk menyusun snack yang nanti dibagiin ke anak-anak tetangga ya. Ia kemudian mengangguk lalu menuju tempatku meletakkan snack yang akan kujadikan buat tangan anak-anak yang datang ke ulang tahunnya Sukma ini. Hampir pukul 4 sore ketika anak-anak tetangga mulai berdatangan. Mereka sangat lucu dan juga imut. Ada yang membawa kado, ada juga yang tidak. Bagiku tidak masalah. Yang penting Sukma bahagia. Gadis kecilku itu menerima setiap kado yang diserahkan kepadanya dengan senyuman. Ica yang sedari tadi bermain dengan Sukma pun kini berbaur dengan anak tetangga lainnya. Usia Ica sebenarnya sudah hampir 11 tahun. Tapi karena memang postur tubuhnya kecil, orang melihatnya seperti anak berusia 7 tahun. Ditambah lagi, si Ica ini tidak bersekolah, karena memang dari kalangan yang sangat tidak mampu. Ia hanyalah seorang anak dari buruh pembuat batu bata.
Penghasilan bapak ibunya tidak mampu untuk menyekolahkannya. Aku sebagai tetangga kadang hanya bisa memberi makanan atau jajanan seadanya. Suasana riang gembira menyelimuti hari ulang tahun Sukma. Rasanya sangat menyenangkan bisa berbagi dengan sesama. Melihat senyum para anak-anak tetangga sudah membuatku bahagia. Ayo anak-anak, kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk Sukma. Begitulah ajakku. Lalu anak lain pun dengan riang gembira bernyanyi untuk Sukma. Hampir sejam kami bergembira. Waktunya membagikan kue satu persatu kepada anak-anak itu. Sukma dan juga Ica kembali bermain-main. Mama, adik main sama Kak Ica dulu ya, keluar, boleh nggak? Boleh. Aku kemudian mengizinkan karena di luar banyak orang. Jadi bisa mengawasi juga agar anak-anak tidak terlalu jauh bermainnya. Sukma yang berlari-lari kecil, gaun merahnya sedikit terbang tertiup angin. Senyum itu sangat membuatku bahagia. Mah, aku istirahat di kamar dulu ya. Pamit Mas Hasan dan iya mas. Pasti dia capek karena dari kemarin ia mendekorasi rumah agar terlihat ceria dan juga meriah. Liana, kami pamit pulang dulu ya. Udah sore juga. Pamit Sari dan juga Mas Doni secara bersamaan. Iya, tapi aku pinjam toilet dulu ya. Kebelet nih, ujar Mas Doni. Iya sana, ntar malah ngumpul di sini. Aku dan juga Sari pun tersenyum melihat Mas Doni benar-benar menahan kebelet pipisnya. Tidak lama kemudian Mas Doni pun keluar dan langsung mengajak Sari pulang. Aku kemudian mengantarkannya sampai ke depan pintu. Dan melihat waktu yang terus berputar, aku mulai membagikan snack untuk anak-anak yang sudah datang ke ulang tahun Sukma. Satu persatu kuberikan snack itu ke tangan mungil anak-anak teman Sukma itu. Mereka tersenyum sambil berterima kasih kepadaku, hingga terakhir tanganku ini memberikan snack ke tangan Ica. Loh, Ica, Sukma kemana? Ica tertunduk lalu menggeleng. Dan tiba-tiba dadaku ini berdetak lebih kencang. Bukannya tadi main sama kamu? Iya, tapi apa? Ica kenapa? Kurai bahunya dan kemudian mengangkat sedikit dagu mungilnya agar memandangku. Karena sedari tadi ia hanya menunduk saja. Coba kasih tahu tante, kemana Sukma perginya? Ica nggak tahu tante. Tadi Ica dipanggil sama Paman Hasan. Aku menghela nafas dengan panjang. Apa mungkin Sukma bersama Mas Hasan? Ya sudah, terima kasih ya. Ica serta-merta berlari menjauh dan pulang ke rumahnya. Dan aku bergegas masuk ke kamar menemui Mas Hasan. Mas, Sukma. Aku tidak melihat Mas Hasan di kamar. Tadi katanya ia mau istirahat, tapi kenapa ia memanggil Ica? Kenapa juga ia tidak ada di dalam kamar? Kakiku ini melangkah ke belakang rumah dan menemukan Mas Hasan yang sedang merokok di kursi belakang. Mas, kamu di sini? Sukmanya mana? Bukannya tadi sama Ica? Jawabnya dengan terkejut. Ica bilang, kamu manggil dia waktu dia mainan sama Sukma. Mas Hasan nampak terkejut, terlihat dari matanya yang membulat. Iya, tapi itu kan tadi. Terus Sukmanya kemana ya mas? Aku kemudian mulai panik dan berjalan ke depan rumah. Aku tanyakan Sukma pada para tetangga yang masih duduk-duduk di depan rumah. Sukma, kamu kemana nak? Gumamku. Aku kembali masuk ke dalam rumah sembari mencari ke seluruh sudut rumah. Tapi Sukma entah di mana. Kemana anak itu? Kemana anakku? Sukma, kamu di mana? Aku semakin panik kala tetangga tidak ada yang tahu keberadaan Sukma. Heran karena dari sekian banyak orang tidak ada satupun yang melihat anakku. Kemanakah sebenarnya gadis mungilku itu? Mas, kita lapor polisi saja. Aku khawatir. Entah sejak kapan aku menangis kehilangan gadis kecilku seolah kehilangan separuh nyawaku. Kita cari dulu mah. Lagian belum ada 24 jam. Siapa tahu dia lagi main petak umpet. Meskipun hati ini sedikit mengganjal, aku tetap menuruti Mas Hasan. Dengan bantuan tetangga lainnya, aku mencari Sukma sampai ke ujung desa. Jangan-jangan
Seletuk Pak RT dan ucapan Pak RT yang seolah menggantung itu justru membuatku semakin panik. Jangan-jangan apa Pak RT? Ia tidak menjawab. Hanya saja matanya ini melirik ke arah selokan yang ada di depan rumah salah satu tetangga. Selokan di sini memang dibuat sedikit dalam, tujuannya agar tidak cepat meluap jika hujan. Selokan yang dibuat dengan iuran warga itu mempunyai lebar 30 cm dengan panjang dari ujung desa ke ujung lainnya. Kedalamannya sendiri menurut Mas Hasan sekitar 1 meter lebih. Jika orang dewasa masuk, kira-kira tingginya sebatas dada. Selokan itu di atasnya sudah ditutup dengan penutup dari semen, dengan dibuat sedikit lubang agar air bisa masuk. Dan depan rumah tetanggaku itu, penutup selokannya menganga karena pecah. Pikiranku melayang kemana-mana. Jangan-jangan Sukma jatuh terpleset dan masuk ke dalam selokan. Beberapa hari ini hujan terus-terusan mengguyur. Sudah pasti air di dalam selokan itu pasti melimpah. Mas, Sukma mas, Sukma, teriakku panik. Kaki ini refleks melangkah ke arah selokan di depan rumah tetangga yang menganga karena tutupnya pecah itu. Mah, jangan. Biarkan aku dan juga bapak-bapak aja yang cari, jaga Mas Hasan. Berhubungan hari sudah sore menjelang malam. Bapak-bapak dan juga Mas Hasan membawa senter sebagai penerangan. Ibu-ibu tetangga menenangkanku yang menangis terseduh-seduh. Terlintas bayangan Sukma ketika ia baru saja kulahirkan. Tubuhnya kecil mungil dan juga halus, tangannya memiliki jari-jari yang lentik. Suara tangisannya mampu membuat rasa sakit persalinanku menghilang. Ketika Sukma diletakkan di atas tubuhku, ia dengan cepat mencari-cari puting untuk segera menghilangkan rasa hausnya. Mas Hasan yang menemaniku bersalin amat terharu, apalagi ketika bidan membersihkan Sukma lalu menyerahkannya pada Mas Hasan. Pria itu sampai menitikkan air mata ketika azan meluncur dari bibirnya ke telinga Sukma. Mas Hasan memang belum menjadi suami kala itu, tapi ia senantiasa menjadi calon suami dan juga bapak yang baik untuk anakku. Karena kasih sayang Mas Hasan itulah aku menerima lamarannya dan segera melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu lama-lama. Sukma, Sukma. Bapak-bapak serta Mas Hasan ini masih mencari-cari Sukma. Kali ini sambil meneriakkan namanya agar gadis kecil itu mendengar jika kami semuanya tengah mencarinya. Sukma, di mana kamu nak? Teriak Mas Hasan. Pencarian sudah kembali ke depan rumah tetangga yang selokannya menganga itu. Mas Hasan dan juga seluruh warga sudah menyusuri selokan demi selokan, bahkan sampai ke sungai tempat selokan itu berhenti. Tapi nihil, Sukma masih belum ditemukan. Aku masih saja terseduh memikirkan Sukma. Sedang apa dia sekarang? Sudah makan malamkah ia sekarang atau belum? Apalagi hari sudah benar-benar gelap. Apakah ia ketakutan? Atau ia justru kedinginan? Ya Tuhan, Sukma anakku. Yang sabar ya Bu, Sukma pasti ketemu kok. Iya, kita berdoa saja ya, biar Sukma cepat ketemu. Sabar Bu Liana, bapak-bapak sedang berusaha mencari Sukma kok. Sukma kan anaknya pintar, ia pasti cuma sedang petak umpet. Dan begitu pandainya dia bersembunyi. Begitulah kira-kira para tetangga, khususnya para ibu menenangkanku. Ya, aku nggak boleh hanya menangis. Doa sudah aku sematkan, setidaknya aku harus berusaha mencari juga. Aku bangkit dan juga meraih ponsel di dekat televisi. Begitu menemukan Mas Doni, aku segera menghubunginya. Halo? Sapa suara di seberang sana. Halo Mas, apa Sukma ada bersamamu? Sukma? Tidak. Bukannya tadi mainan sama Ica ya? Iya, tapi Sukma nggak ada Mas. Sukma ini menghilang. Apa? Hilang? Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Sepertinya Mas Doni juga terlihat panik. Lalu terdengar suara Sari yang menanyakan ada apa dan sekejap saja ia ikutan panik. Bagaimana bisa hilang? Udah dicari belum? Siapa tahu dia sengaja bersembunyi. Kali ini Sari yang berbicara kepada aku lewat ponsel. Ya sudah, kalau nggak ada di situ,
aku coba cari ke tempat lainnya. Malam itu, aku berusaha menghubungi siapa saja yang berkaitan dengan Sukma, berharap ada secerca harapan di sana. Hampir semalaman aku tidak bisa tidur, memikirkan Sukma yang entah ada di mana. Pukul 5 lebih 15 menit, Mas Doni dan juga Sari sudah datang ke rumah. Mereka juga nampak panik sendiri. Begitu datang, Sari ini memelukku yang tengah memeluk bingkai foto Sukma di ruang tamu. Sabar Liana, kita akan bantu cari. Aku hanya bisa mengangguk dengan lemas. Bagaimana tidak lemas, aku hampir sama sekali tidak bisa tidur. Terakhir kali, kau lihat Sukma itu di mana? Tanya Mas Doni. Terakhir, Sukma itu izin bermain di luar bersama Ica. Lalu, sudah kau tanyakan kepada Ica? Sambung Sari. Sudah. Kembali aku tidak bisa membendung air mataku. Tapi Ica juga gak tahu kemana Sukma. Kok bisa? Waktu sebelum Sukma menghilang, Ica sedang dipanggil Mas Hasan untuk membantunya. Mas Hasan baru saja keluar dari kamar mandi dan terkejut melihat Mas Doni dan juga Sari. Kalian di sini? Iya, kami akan bantu mencari Sukma. Kebetulan sekali. Mas Hasan kemudian meletakkan handuk kecemburuan kecil di depan kamar mandi. Hari ini aku ada panggilan kerja keluar kota. Aku nitip Liana ya. Mas Hasan lalu masuk ke kamar dan menutup pintunya. Untuk sejenak, aku dan juga Sari saling berpandangan mata. Saat Mas Hasan keluar, ia sudah rapi dengan menenteng koper di tangannya. Mas, aku bangkit dari duduk. Anak kita hilang dan kamu mau pergi. Mas Hasan meraih bahuku lalu mengusap air mata yang jatuh entah sejak kapan. Kau tahu kan, ini adalah pekerjaan yang lama aku idam-idamkan, yang aku inginkan dari dulu. Kapan lagi coba? Mumpung ada kesempatan sayang. Tapi Mas Hasan tiba-tiba memelukku sambil membelai rambut ikal panjang yang kuikat dengan karet rambut. Tenanglah Mah, aku yakin Sukma gak kenapa-napa dan pasti dia ketemu kok. Mas Doni yang sejak datang memilih untuk duduk di luar tiba-tiba masuk dan mendekati kami. Udahlah Liana, kesempatan kan gak datang dua kali. Biarkan saja suamimu pergi, biar aku dan juga Sari yang mencari Sukma. Sari langsung saja mengangguk. Lagi pula, aku kan bapak kandungnya, ucap Mas Doni lagi. Mimik wajah Mas Hasan berubah. Sepertinya ia tidak suka jika Mas Doni mengaku-ngaku Sukma anak kandungnya, seolah mengingatkan posisi Mas Hasan yang hanya sebagai ayah sambung untuk Sukma. Akhirnya dengan berat hati aku melepas Mas Hasan pergi keluar kota. Tinggal aku bersama Mas Doni dan Sari. Kami memilih pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan sekaligus mencari Sukma. Mama. Aku yang tengah terlelap langsung terbangun ketika mendengar suara Sukma. Dengan cepat aku menuju ke arah suara. Mama, tolong Sukma. Aku segera membuka pintu depan rumah tempat asal suara anakku itu. Tapi begitu pintu terbuka, tidak aku lihat siapa-siapa di sana. Sepi, hening, dan dengan hembusan angin malam yang dingin, rintik gerimis menjadi senandung kesedihan yang ku alami. Mas Hasan, saat aku membutuhkanmu, kenapa kamu malah pergi Mas? Gumamku. Kembali ku tutup pintu, namun suara putri kecilku itu terdengar lagi dan lagi. Mama, tolong Sukma. Dingin Ma. Sukma basah kuyup. Sukma, kamu di mana? Katakan pada Mama, teriakku. Tolong Sukma Ma. Tolong Sukma. Hanya suara Sukma yang bisa aku dengar. Tapi di mana Sukma? Kenapa ia tidak nampak? Sukma, teriakku lagi. Namun tiba-tiba tubuhku ini menegang dan aku terbangun. Ternyata aku hanya mimpi. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhku. Gerah dan aku pun mencoba bangkit dengan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Namun saat menuju kamar mandi, aku seolah merasakan sekelebat bayangan lewat di belakang tubuhku. Seketika aku menoleh, tapi sepi, hanya hembusan angin malam yang terasa di pipiku. Kembali aku beranjak ke kamar mandi
dan lagi-lagi aku merasakan hal yang sama. "Siapa?" teriakku. Lagi-lagi hening. Mungkin aku terlalu lelah sehingga berhalusinasi. Cepat-cepat kulangkahkan kaki ke kamar mandi dan segera mencuci muka. Pagi hari kembali menjelang. Polisi sudah bersiap mencari Sukma. Ada 2 polisi yang membawa anjing pelacak. Ada pula polisi yang mencari menyusuri sungai. Tim SAR pun tidak tinggal diam. Mereka mencari Sukma dengan menyelami sungai tempat pemberhentian terakhir selokan di desa kami. Salah satu polisi duduk bersamaku di ruang tamu. Ia sibuk mencatat informasi yang ia tanyakan padaku. Setidaknya informasi itu bisa sedikit menjadi titik terang untuk menemukan Sukma. "Terakhir bertemu anak ibu kapan?" tanya polisi bernama Arman itu kepadaku. "Sore, ketika ia berpamitan hendak main bersama temannya." Lalu saya nggak lihat lagi." "Sudah tanya pada teman yang bermain bersamanya?" "Sudah, tapi karena waktu itu ia dipanggil masuk oleh suami saya, jadi dia nggak tahu kemana perginya Sukma." Sejenak ia menuliskan sesuatu di buku kecilnya. "Sekarang suami ibu kemana?" "Dia ada panggilan kerja keluar kota," jawabku. Pak Arman hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja sambil mencatat semua jawabanku. "Boleh kami memeriksa kamar Anda bersama suami?" Aku bangkit dan juga berdiri di depan kamar tempatku dan juga Mas Hasan melepas lelah. "Silakan." Pak Arman dan juga 2 polisi lainnya masuk ke dalam kamar. Mereka menelisik setiap sudut kamar dengan teliti. Pak Arman membuka satu persatu laci meja riasku, sedangkan 2 lainnya ada yang mengecek atas kasur. Ada pula yang mengecek di kolong kasur. Tidak lama kemudian, seorang polisi lain yang berpostur agak gembul menarik sesuatu dari dalam kolong tempat tidur. Jantungku sudah hampir berhenti ketika sesuatu itu amat susah dikeluarkan. "Sepertinya tersangkut, Pak." Pak Arman bangkit lalu berinisiatif menggeser tempat tidur. "Dapat!" teriak polisi itu. Aku mendekati ke arah polisi yang berhasil mengambil sesuatu itu. Karena merupakan sesuatu yang mencurigakan, polisi itu melarangku untuk menyentuhnya. Pak Arman meraih sesuatu itu dengan sebuah pinset dan memasukkannya ke dalam plastik sebagai barang bukti. "Apa itu, Pak?" tanyaku penasaran. Yang kulihat hanyalah sebuah kain agak lebar dengan noda merah kecoklatan. Aku sedikit memicingkan mata untuk melihat lebih jelas. Noda itu nampaknya bukan noda dari cat atau pensil warna, bukan pula noda getah pohon atau coklat. Noda itu tampak seperti noda. Astaga, itu noda darah yang mengering. Darah apa itu? Kenapa ada noda darah di kain tersebut? Sejak kapan kain bernoda darah itu ada di sana? Tiba-tiba aku teringat Sukma. Apa jangan-jangan itu adalah darah Sukma? "Sukma!" teriakku. Aku panik dan aku yakin itu pasti darah Sukma. Pikiranku sudah melayang kemana-mana. Pasti ada yang mencelakai Sukma. Pasti ada yang melukai Sukma. Saking paniknya dadaku ini bergetar hebat lalu sesak. Mataku pun mulai berkunang-kunang. Lama-kelamaan kepalaku itu ikut berat, sehingga aku menjadi limbung. Kaki ini seolah menahan beban yang berat sekali, sehingga tidak mampu menopang tubuhku lagi. Aku terjatuh dan pingsan. "Mama, bangun Ma, tolong Sukma Ma." Kulihat Sukma berdiri di kegelapan dengan badan basah kuyup. Ia melambaikan tangannya kepadaku. "Tolong Sukma Ma." Ia lalu melipat kedua tangannya di depan dada. Terlihat tubuhnya bergetar kedinginan. Dingin, basah. Aku bangkit dan berlari ke arahnya. Hampir sampai ketika tiba-tiba tubuhnya menghilang. "Sukma, jangan tinggalin Mama, Nak." Kulihat ke segala arah, namun sosok putriku itu tidak tampak lagi. "Sukma!" Tiba-tiba tempat yang kupijak berubah. Ini kan teras rumahku. Mama!" Suara Sukma terdengar lagi. Kali ini sedikit lirih, seolah suara itu jauh. "Mama."
Kamu di mana, Sukma? Kamu di mana? Aku mencoba melangkahkan kaki ke halaman rumah. Suara Sukma justru menghilang. Mama, tolong Sukma, Ma. Tolong Sukma. Suara itu datang lagi dan lagi, tapi dari arah belakang tubuhku. Aku kemudian mencoba berbalik, tapi sepi. Aku kemudian menebarkan pandanganku ke segala arah, ke kanan, ke kiri, dan menelisik ke sebarang arah. Lalu mata ini menangkap sosok anak kecil di atas atap rumah. Sukma, teriakku. Turun, Nak. Sosok anak kecil dengan tubuh basah itu hanya menatapku sambil terus melambaikan tangannya. Tolong. Lalu sosok itu menghilang kembali. Bersamaan dengan hilangnya sosok itu, hilang pula kesadaranku. Tubuhku benar-benar limbung dan kembali pingsan. Kembali aku terbangun dengan napas yang terengah-engah, perlu bercucuran sampai membasahi kerah baju. Segera kulangkahkan kaki menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah memutar keran dan air pun mengalir, tapi seketika aku muntah mencium bau air keranku yang busuk sekali. Kembali kutadahkan tangan menampung air dari keran dan mencium aromanya. Benar, air keranku baunya busuk sekali. Apa mungkin ada bangkai tikus masuk ke dalam tandon yang terletak di atap rumah? Besok aku akan menyuruh ayah Ica untuk melihatnya. Hitung-hitung sekedar membantu keluarga Ica. Baru saja kaki ini hendak melangkah masuk ke kamar, pikiranku melayang kepada Sukma, yaitu anakku. Entah kenapa, aku semakin resah dan juga gelisah, apalagi ketika mencium aroma bangkai di air keran itu. Ya Tuhan, aku menutup mulutku dengan kedua tanganku. Pikiranku melayang ke hal terburuk yang mungkin terjadi. Apa mungkin? Aku berlari keluar rumah. Di sana masih ada polisi yang sengaja bersiap di depan rumah. Mereka siaga jika sewaktu-waktu Sukma ditemukan. Pak polisi, teriakku. Dua polisi yang berjaga itu terkejut melihatku berdiri di ambang pintu dengan nafas tersengal. Ada apa, Bu? Itu, kamar mandi. Airnya busuk. Entah kenapa mulut ini jadi keluh ketika hendak berkata-kata. Kedua polisi itu sejenak saling memandang. Pelan-pelan, Bu. Jelaskan, ada apa? Aku sedikit menarik nafas lalu mengembuskannya secara perlahan. Kamar mandi saya, airnya bau busuk. Kedua polisi itu lalu bersamaan menuju kamar mandi. Salah satu dari mereka mengambil gayung dan mengisinya dengan air. Polisi yang satunya lagi mencium aroma air yang ada di gayung lalu dengan cepat menutup hidung dan mulutnya. Benar, airnya ini berbau busuk sekali, ujar polisi yang mencium aroma air itu. Dari mana asal air keran ini? Sumur atau tandon? Tanya polisi yang memegang gayung. Tandon, Pak, jawabku. Apa mungkin ada tikus yang masuk ke tandon lalu mati? Celetuk polisi yang tadi mencium aroma air. Atau malah jangan-jangan, ujar yang satunya lagi. Polisi yang memegang gayung langsung meletakkan gayung ke tepi bak air dan kembali keluar dari kamar mandi. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi Pak Arman. Halo Pak, kami mencium bau busuk bangkai di air yang sumbernya dari tandon air pemilik rumah. Apa boleh saya periksa? Izinnya. Saya dalam perjalanan menuju ke lokasi. Tunggu sebentar, jawab Pak Arman. Aku yang mendengar percakapan itu bertambah deg-degan. Jantungku seolah berdetak sangat kencang sekali sehingga menjadi sesak. Baik Pak, kami tunggu kedatangan Bapak. Lalu mereka kembali keluar rumah. Namun sebelum keluar, aku menarik tangan salah satu polisi hingga ia berhenti berjalan. Pak, apakah keadaan terburuk benar-benar terlukis di benakku dan aku harus memastikannya? Kita belum tahu, Ibu. Sebaiknya kita menunggu Pak Arman sejenak. Jantungku berdetak sangat kencang sekali. Keringat dinginku kemudian bercucuran. Aku tidak dapat membayangkan jika memang hal terburuk terjadi. Apakah aku sanggup menerimanya? Sirene mobil polisi dan juga ambulan memecah heningan malam.
Polisi dan juga ahli forensik masuk ke dalam rumah sambil membawa kantung berwarna kuning. Tetangga yang mendengar kejadian keributan di rumahku pun berdatangan. Polisi mencoba menghalau agar mereka tidak sampai masuk ke dalam rumah dengan memasang garis polisi berwarna kuning. Salah satu orang merangsek masuk dan juga memelukku. Orang itu adalah Sari. Entah dari mana ia tahu jika Sukma ditemukan tidak bernyawa dan membusuk di tandon air. Sabar Liana, sabar. Mulutku sudah tidak mampu berbicara, hanya air mata yang selalu membasahi pipi. Kantong kuning berisi jasad Sukma dibawa turun kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk diotopsi di rumah sakit. Sukma, Sukma, teriakku ketika melihat kantong itu. Meski aroma busuk menyeruak dan menyengat penciuman, aku berusaha meraih kantong berisi tubuh anak kesayanganku itu. Jangan Liana, biarkan polisi yang mengurusnya. Anakku, Sukma, anakku. Aku masih terus berteriak histeris. Aku tidak menyangka jika anak yang selama ini ku cari ternyata ada di dalam tandon air dan sudah tidak bernyawa. Setelah polisi menelepon tadi, Pak Arman sekejap saja sudah datang. Mereka bertiga akhirnya menuju atap dengan tangga kecil di belakang rumah. Sesampainya di tandon, mereka sempat kesulitan karena tutup tempat penanda air tersebut sangat erat sekali, melekat karena ada kain yang tersangkut di sana. Kain itu rupanya gaun yang dipakai oleh putriku saat acara ulang tahun. Begitu tutup tandon dibuka, aroma busuk seketika menguar sampai ke segala arah. Aku yang menunggu di bawah pun sampai mual-mual dan juga muntah berkali-kali. Sejenak Pak Arman ini mengintip sambil menutup hidungnya. Ia tidak banyak bicara, hanya menginstruksikan kepada kedua polisi tadi itu untuk segera menghubungi ambulan dan tim forensik. Sampai akhirnya tim itu datang dan mengangkat tubuh Sukma yang sudah menggembung dari dalam tandon air. Aku sempat melihat wajah anakku sebelum kantong jenazah berwarna kuning itu ditutup. Tidak ada senyuman di bibir mungil anakku. Pipinya yang mulus berubah sedikit hitam dan juga gembul. Kulit-kulit wajahnya sudah mulai mengelupas. Wajah lucu anakku berubah menjadi buruk dan menyeramkan. Aku kemudian termenung menatap foto Sukma di dinding ruang tamu. Masih tidak menyangka jika Sukma sudah tiada. Rasanya baru kemarin aku mendengar suara tangisannya. Baru tadi aku mendengar riang tawanya ketika bermain dengan kawan-kawannya. Sukma, anakku, kenapa malang sekali nasibmu, nak? Malam setelah jasad Sukma ditemukan, aku mencoba menghubungi Mas Hasan, namun justru operator yang menjawab teleponku. Lalu aku menghubungi Mas Doni dan juga Sari. Sama, mereka juga tidak mengangkat teleponku. Entah karena mereka sibuk atau apa, aku tidak tahu. Kini aku sendiri menunggu jasad Sukma selesai diotopsi. Ma, Sukma mau main. Ma, Sukma mau makan sama nugget. Pokoknya Sukma mau digendong ayah, titik. Celotehan itu tidak akan pernah bisa ku dengarkan lagi. Esokan harinya, jasad Sukma dikembalikan kepadaku. Aku sebagai ibunya melakukan prosesi pemakaman yang layak untuk gadis kecilku itu. Sanak saudara mulai berdatangan, kecuali Mas Hasan. Sejak semalam ku coba hubungi selalu tidak bisa. Menurut polisi, tidak ada tanda-tanda penganiayaan di tubuh putriku. Ia meninggal karena terlalu banyak menelan air. Jasadnya bersih tanpa luka apapun. Tapi ada yang sedikit mengganjal di hati ini. Sebagai seorang ibu, aku merasa ada yang aneh dengan kematian putriku. Sukma hanyalah gadis yang masih berusia 4 tahun, tubuhnya mungil dan juga kecil. Lalu bagaimana bisa dia masuk ke dalam tandon yang tingginya hampir 2 meter? Sedangkan aku saja yang hendak melihat kondisi air di tandon harus menggunakan tangga untuk bisa sampai di atas tandon. Anggap saja Sukma memakai tangga dan terpleset masuk ke dalam tandon. Seharusnya tangga yang dipakai Sukma berada di sekitar tandon, bukan tergeletak sempurna di ujung dekat tangga untuk naik turun dari belakang rumah ke atap. Lalu apa juga alasan Sukma bisa berada di tempat penampungan air kami itu?
Sehari-hari ia sama sekali tidak pernah naik ke atas sana. Karena ketika aku melihatnya menampakkan kaki ke tangga di belakang rumah, maka aku pun akan segera menariknya masuk. Kalaupun ia penasaran, ia tidak akan mungkin berani naik ke atas sendirian. Kenapa ibu bisa berpikiran seperti itu? Tanya Pak Arman, polisi yang mencari jasad Sukma itu. Saya rasa ada yang aneh, Pak. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa masuk ke dalam tandon? Jelasku. Sejenak Pak Arman mengerutkan dahi, lalu kemudian menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Tapi sama sekali tidak ada bekas luka di tubuh anak ibu. Sebagai seorang ibu, saya merasa Sukma bukan meninggal karena kecelakaan, tapi karena dicelakai. Pak Arman bangkit dari duduknya dan berdiri di dekat jendela. Ia ragu-ragu untuk bicara. Tapi sebelum ia berucap apa-apa, aku mencoba menjabarkan pikiranku padanya. Ku jelaskan semua seperti yang ku pikirkan tadi. Juga kain bernoda darah itu. Kain itu pasti petunjuk. Kami sudah memeriksa kain bernoda darah tersebut, dan hasilnya darah itu yang berada di kain tidak cocok dengan darah anak ibu. Sejenak Pak Arman kembali duduk. Ia meraih rokok, menyematkan di bibirnya. Dalam sekejap asap mengepul ketika ia menyalakannya dengan mancisnya. Lagi pula, tidak ada bekas luka di tubuh anak ibu sehingga mustahil jika mengeluarkan darah. Aku tertunduk. Entah kenapa hatiku ini merasa kalau Sukma memang dihabisi, bukan kecelakaan. Sebaiknya ibu ikhlaskan saja kepergian anak ibu. Kasihan dia, Bu, sarannya. Aku menggeleng cepat. Aku yakin putriku itu dibunuh. Hanya saja siapa pelakunya dan apa motifnya aku tidak tahu. Jadi, Bapak benar-benar tidak mau membantu saya untuk menyelidiki kematian anak saya ini, tegasku. Maaf, Bu, dari hasil otopsi semua sudah jelas kalau anak ibu meninggal karena kecelakaan. Bahkan mungkin itu karena kelalaian ibu dalam menjaga anak ibu. Bagai disambar petir rasanya mendengar omongan Pak Arman barusan. Bagaimana bisa ia mengataiku seperti itu? Lalai, katanya. Oke. Silakan Bapak keluar dari rumah saya sekarang, ujarku sambil bangkit dari sofa dan berjalan ke arah pintu. Maafkan saya, Bu, saya tidak bisa membantu, ucapnya sebelum keluar dari rumahku. Kulihat Pak Arman berjalan menuju mobil polisi yang terparkir di halaman rumah. Sebelum masuk, sejenak ia menoleh ke arahku lalu kemudian menunduk. Sesegera mungkin ku tutup pintu dan menguncinya. Aku tidak menyangka Pak Arman tidak mau membantuku, padahal dia adalah seorang polisi. Tapi tidak apa, biar saja jika ia tidak mau membantu. Tanpa bantuannya juga, aku akan mencari tahu sendiri siapa orangnya yang sudah tega menghabisi anakku. Aku merasa harus mencari tahu di balik kematian anakku. Mustahil anakku tewas karena kecelakaan. Pasti ada yang sengaja melenyapkan putriku. Tapi atas dasar apa? Lalu aku harus mulai dari mana? Karena bingung, aku mencoba bangkit keluar kamar dan membuat segelas teh hangat untuk menenangkan diri. Sambil mengaduk teh dengan gula, aku memikirkan kira-kira siapa yang tega membunuh anakku. Setelah teh hangat jadi, aku beranjak menuju ruang tamu sembari meraih ponsel yang kuletakkan di meja makan. Kusandarkan punggungku di sofa lalu mengangkat kaki dan meletakkannya di kursi kecil sebelah meja. Kunikmati sejenak air teh hangat tersebut. Cukup menenangkan ketika air teh masuk ke tenggorokan dan meluncur ke lambung. Puas menikmati teh, kuletakkan gelas ke meja lalu meraih ponsel. Kutekan lambang G di layar ponselku. Lalu kemudian aku ketikkan kata-kata pembunuhan. Di sana aku menemukan macam-macam pembunuhan dengan berbagai motif. Aku sempat geleng-geleng kepala, tidak nyangka sama sekali. Rata-rata pelaku pembunuhan keji dilakukan oleh orang yang terdekat. Bahkan pelakunya terkadang bukanlah orang yang kesehariannya terlihat garang. Untuk mengelabui polisi, ada yang meninggalkan kota alias kabur. Ada juga yang berpura-pura mencari korban yang hilang karena dibunuh.
Sebagian lagi bahkan datang ke pemakaman korban dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mendengus lalu mulai berpikir siapa saja yang berpotensi melenyapkan putriku. Atas dasar apa ia tega mengambil nyawa anak tidak berdosa yang baru berusia 4 tahun itu? Kurai buku kecil di bawah meja lalu mulai menuliskan sesuatu di sana. Nama pertama yang muncul di kepalaku adalah Mas Hasan. Kenapa? Ya karena meskipun ia menyayangi Sukma, tetap saja ia bukanlah ayah biologi Sukma. Ditambah ia meninggalkan kota dengan dalih pekerjaan, lalu sampai sekarang ia tidak juga bisa dihubungi. Terakhir, ditemukan kain dengan noda darah di kamar kami, kamarku bersama Mas Hasan. Meskipun aku tidak tahu itu dari siapa, yang jelas nama Mas Hasan menjadi tersangka utama dalam pikiranku, masih hanya dalam pikiranku. Nama kedua adalah Mas Doni. Meskipun ia bapak kandung dari Sukma, tapi ia pernah tidak mengakui Sukma sebagai anaknya. Ia pernah menelantarkan anaknya sendiri, sampai akhirnya ia tidak juga memiliki anak dan menyadari betapa berharganya Sukma. Ditambah lagi dia ikut mencari Sukma, sama seperti kasus pembunuhan yang kubaca. Beberapa pelaku ikut mencari korban untuk menunjukkan kalau bukanlah ia pelakunya. Tapi apa motif Mas Doni melenyapkan Sukma, darah dagingnya sendiri? Apa dia iri karena Sukma lebih menyayangiku ketimbang dia, ayahnya? Kutulis nama Mas Hasan dan Mas Doni di buku kecil yang sedari tadi kupegang. Nama lain yang terlintas di kepalaku adalah Sari. Dia pernah merusak rumah tanggaku meskipun kini ia sangat baik kepadaku. Semua itu semata-mata karena Sukma. Tapi gak mungkin wanita itu pelakunya, karena kulihat Sari teramat menyayangi Sukma. Tapi sebagian pelaku pembunuhan yang pernah terjadi adalah orang terdekat dan orang paling menyayangi si korban. Kutulis juga nama Sari di sana. Lalu siapa lagi nama yang harus kutuliskan di buku kecil ini? Tetangga di sini semuanya baik, semua menerima kami dengan tangan terbuka. Tidak pernah aku bertengkar atau adu mulut dengan warga kampung ini. Semakin kupikirkan, kepalaku semakin berat. Kemudian, kurebahkan tubuhku di sofa, berharap sedikit bisa membuat badanku rileks. Lalu kemudian, menghilanglah rasa pusing di kepalaku ini. Bisakah kalian membantuku? Membantu menemukan siapa di balik kematian anakku, di balik kematian anakku. Langkah kaki ini terhenti di depan kamar Sukma, gadis kecilku tersayang yang telah lebih dulu menghadap penciptanya. Perlahan pintu bercat putih itu terbuka dan aku mulai melangkah masuk. Seketika aroma bedak bayi menyeruak. Aku memang masih suka memakaikannya bedak bayi. Selain baunya yang harum, bedak bayi juga membuat wajah anakku menjadi cerah. Kutebarkan pandanganku ke sekeliling kamar. Ranjang kecil dengan spray motif Anna dan Elsa dalam film Frozen tertata rapi di tengah ruangan. Di sudut kanan terdapat meja kecil untuknya belajar menulis. Ada juga boneka berukuran setengah besar yang tergeletak di lantai, yang sudah kualasi karpet dengan motif puzzle. Di lantai itu pula kado-kado yang Sukma dapatkan kemarin kutumpuk begitu saja. Aku bahkan tidak punya waktu untuk sekedar membuka kado milik Sukma tersebut. Kakiku melangkah menuju ranjang, lalu duduk di tepinya. Perlahan kurai bingkai foto yang terletak di atas bantal itu. Ini fotoku bersama Sukma saat ia berulang tahun untuk ketiga kalinya dulu. Setitik air bening mulai meluncur di pipiku. Dan Sukmaku sayang. Aku beralih duduk di bawah, tepat di atas karpet bermotif puzzle itu, sembari merapikan boneka dan kado-kado yang berserakan. Sebuah lembaran kertas gambar itu terselip di antara boneka. Kurai dan juga kubuka perlahan kertas gambar itu. Tidak ada yang aneh, hanya gambar khas anak berusia dini tentang keluarganya. Ada ayah, ibu, dan juga anak di tengah-tengah mereka. Nampak seperti keluarga bahagia dalam sudut pandang seorang anak. Sejak kecil, Sukma senang sekali menggambar. Ia suka mencoret-coret tembok dan meninggalkan hasil karyanya di sana. Terkadang, aku suka kesal ketika melihat dinding itu yang penuh dengan coretan. Tapi kini, setelah ia tiada,
Aku justru rindu coretan gambar Sukma yang kadang masih sulit untuk dimengerti. Ketika hendak kulipat kembali kertas gambar itu, mataku menangkap sesuatu. Sebuah gambar pria dan anak kecil memakai rok. Meskipun gambar itu tidak sebagus gambar orang dewasa, tapi mampu membuat dahiku berkernyit. Bagaimana tidak, pria dalam gambar itu. Dia nampak memegang baju si anak yang menangis. Anak itu seolah enggan atau tidak mau diraih oleh pria itu. Aku mengamati terus gambar itu sembari menerka-nerka, itu gambar seorang pria dewasakah atau anak laki-laki? Lalu kenapa anak perempuan dalam gambar itu harus menangis? Apakah anak perempuan itu enggan bermain dengan si anak laki-laki dan si anak lelaki itu memaksanya untuk bermain? Atau gambar ini memiliki arti yang lain? Aku meletakkan gambar itu ke atas meja dan memijit kepalaku yang tiba-tiba pusing. Ini hanya gambar biasa, tidak ada yang aneh dengan gambar ini. Lagi pula, mana mungkin ini petunjuk? Ini hanyalah gambar seorang anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Dan aku yakin betul, gambar ini tidak memiliki arti apapun, hanya saja sebatas kreativitas anak berusia dini. Kembali, aku keluar dari kamar Sukma, lalu kemudian berjalan ke ruang tamu. Dari balik tirai jendela, kulihat Ica tengah duduk termenung di depan rumahnya. Wajahnya sayu dan penuh dengan kesedihan. Apakah ia sedih karena biasanya ia tiap hari bermain-main dengan Sukma? Ica, ngapain di sini sendirian? Tegurku ketika aku sudah berdiri di depannya. Saking seriusnya melamun bocah kecil itu sampai tidak melihatku sudah berdiri di depannya. Mama Sukma, ujarnya terkaget. Wajahnya yang ayu terlihat pucat, bibirnya bergetar ketika menyebut nama Sukma. Kamu kenapa? Kok melamun? Ica. Entah kenapa anak itu justru menjadi gelisah. Apakah kehadiranku mengagetkannya atau justru menakutinya? Ica. Lagi, ku mencoba menyebut namanya dengan tangan terulur hendak membelai rambut merahnya yang terkena matahari. Namun secepat kilat tangan anak itu menepis tanganku dan berlari masuk ke dalam rumah, lalu membanting pintu. Sebegitukah takutkah ia kepadaku, atau justru ia menyembunyikan sesuatu dariku? Sukma. Ia terakhir kali yang terlihat bersama Sukma. Apakah ia tahu sesuatu? Ica terlihat berulang-ulang kali mengintip dari balik tirai jendela rumahnya. Ia seolah memandang ke arah rumahku. Aku membuka pintu rumah dan keluar secepat kilat. Anak itu menutup tirai jendela rumahnya dan berlari entah kemana. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa anak itu sangat ketakutan melihatku? Berkali-kali setiap kami berpapasan makan, Ica akan langsung lari menghindar. Tunggu, Ica, tunggu. Aku lalu mengejarnya yang tadi sedang bermain di lapangan. Kebetulan, aku baru saja pulang dari pasar dan melihatnya sedang bermain. Tapi begitulah, dia langsung lari. Namun kali ini aku tidak mau kehilangan dia. Aku harus tahu kenapa ia begitu takut melihatku. Segera saja aku menarik tangannya. Ica, kenapa lari? Tante gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Bocah itu tertunduk. Aku mencoba membujuknya dan memberinya makanan kecil. Ica takut tante. Kenapa? Apa tante melakukan kesalahan sama Ica? Gadis itu menggeleng pelan, lalu bibirnya meringis kesakitan. Apakah cengkeramanku terlalu kuat? Maaf, Ica kesakitan ya? Dia kemudian mengangguk. Rupanya anak ini begitu sulit dibujuk. Dengan cara apa lagi agar dia mau bicara? Ya sudah, kalau Ica nggak mau bicara, tapi tante harap Ica bantu tante ya. Tidak ada sautan, hanya anggukan kepala yang terlihat lemah. Aku menjauh dari Ica, pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Kenapa gadis itu sangat takut kepadaku? Apa dia tahu sesuatu tentang pembunuh Sukma? Atau jangan-jangan anak itu mendapatkan ancaman dari si pembunuh? Mas Hasan masih belum juga bisa dihubungi. Setahuku, desa ini tidak terpencil amat, sinyal di sini masih bagus. Apakah justru sinyal di kota sana yang bermasalah? Berkali-kali ku tekan nomor ponsel Mas Hasan, namun tidak juga terhubung.
Baru saja hendak kuletakkan ponselku ketika sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal masuk. Halo, sapaku. Halo Liana, ini aku Doni. Oh Mas Doni, kenapa? Aku dengar Sukma sudah ditemukan. Dia, suaranya terdengar parau lalu terisak. Entah mengapa aku menjadi ikut pilu dan menangis. Halo Mbak, maaf aku baru ngasih tahu Mas Doni tentang Sukma. Kini giliran Sari yang berbicara. Iya gak apa-apa. Suaraku menjadi serak. Sukma sudah dimakamkan. Sukma. Sari menangis sesenggukan. Terdengar sekali jika ia teramat sedih. Pun dengan Mas Doni yang juga terisak. Kenapa kamu gak ngabarin aku Liana? Kenapa aku justru dengar dari Sari? Protes Mas Doni. Ketika Sukma ditemukan, nomor ponselmu tidak bisa dihubungi. Lalu bagaimana caranya aku memberitahumu Mas? Jawabku. Suara di seberang sana sejenak terdiam. Ponselku rusak dan tidak bisa diperbaiki. Butuh beberapa hari untuk bisa membeli ponsel baru. Aku terdiam mendengar penjelasannya. Kalaupun ponsel Mas Doni rusak, bukankah Sari juga memiliki ponsel? Aku pun memiliki nomor ponselnya. Namun, sampai sekarang masih juga belum bisa dihubungi. Lagi pula Sari juga ada di sana kan waktu Sukma ditemukan. Lama aku mengobrol dengan mereka. Aku juga menyampaikan kecurigaan tentang kematian Sukma. Mana mungkin Sukma dibunuh? Siapa dan juga untuk apa dia membunuh gadis sekecil Sukma? Sangka Mas Doni. Tapi Mas, aku yakin kalau sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Ini semua sudah menjadi takdir Sukma. Jangan kau bilang begitu. Biarkan dia tenang di alam sana. Tidak lama Mas Doni mengakhiri pembicaraan kami melalui ponsel. Yang masih tidak aku mengerti kenapa Mas Doni mengelak kalau Sukma telah dibunuh. Padahal aku sudah menjabarkan panjang lebar tentang kejadian saat Sukma itu ditemukan. Apakah dia? Liana, Liana. Aku yang mesin terbaring di ranjang bergegas bangkit. Aku kenal betul suara yang tadi memanggilku. Liana. Ya, itu adalah suara Mas Hasan. Aku yakin itu. Akhirnya dia pulang juga. Sebentar Mas. Segera ku berlari menuju ruang tamu dan membuka pintu yang selalu ku kunci itu. Mas Hasan sudah berdiri di ambang pintu. Tanpa banyak bicara ia langsung memelukku. Sukma, tanyanya. Maaf Mas, maaf. Lagi ia memeluk dan juga menenangkanku yang tiba-tiba terisak. Sudah. Mas Hasan kemudian meraih tasnya dan menuntunku masuk ke dalam rumah. Ia mendudukkanku di sofa dengan lembut. Yang sabar ya sayang. Aku tahu kamu pasti terpukul. Aku gak nyangka Sukma akan secepat ini meninggalkan kita. Sudah sayang. Mas Hasan membelai lembut rambutku. Kita harus ikhlaskan kepergian Sukma. Yang penting kita sudah menemukan Sukma. Meskipun aku gak yakin Sukma meninggal karena kecelakaan. Mana mungkin anak sekecil itu. Shh. Mas Hasan menutup mulutku dengan jarinya. Pandangannya begitu sayu. Kita lupakan saja masalah Sukma, oke? Aku lelah. Dan aku juga tahu kamu sama lelahnya. Jadi aku mau malam ini kita istirahat. Tapi Mas, please Liana, lupakan sejenak tentang Sukma. Kita bahas ini lagi esok pagi. Aku benar-benar lelah. Mas Hasan bangkit dan kembali menenteng tasnya masuk ke dalam kamar. Apa katanya tadi? Lupakan sejenak. Apa aku gak salah dengar? Mana mungkin aku bisa melupakan kematian Sukma begitu saja? Liana, teriak Mas Hasan dari dalam kamar. Mungkin benar aku harus melupakan sejenak tentang Sukma. Sudah hampir 3 hari aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tubuhku terasa sangat lelah sekali. Pagi ini aku ingin merefresh otakku sejenak. Setiap hari memikirkan tentang kematian Sukma membuatku lelah. Mungkin dengan jalan-jalan sejenak bisa membuat otakku sendiri sedikit segar. Mumpung Mas Hasan di rumah, aku sekalian mau menyenangkannya dengan masak enak. Bergegaslah kurai keranjang belanjaan warna-warni yang ada di bawah meja dapur. Setelah mengambil dompet di kamar, ku langkahkan kakiku keluar rumah.
Mas Hasan tengah sibuk dengan ponselnya di depan rumah sambil menikmati kopi pahit yang tadi kusuguhkan. Mas, aku ke pasar dulu ya. Mau ku antar? Ah, nggak usah mas, aku bisa sendiri kok. Mas jagain rumah aja. Baiklah kalau gitu. Aku kembali melangkahkan kaki menuju jalan raya di ujung gang itu. Aku memang tidak terlalu suka pergi sendiri dengan mengendarai motor. Lebih aman naik angkot menurutku. Dan sesampainya di pasar, aku membeli beberapa lauk dan sayur serta bermacam-macam rempah. Setelah kurasa lengkap, aku mencari lapak penjual jajan pasar. Entah kenapa hari ini aku ingin sekali memakan jajan pasar yang manis dan juga gurih. Rasanya sudah lama sekali aku tidak memakan jajan pasar itu. Sampai di lapak penjual jajan pasar, mataku ini tertuju pada seorang anak perempuan yang duduk berjongkok di depan toko pakaian sambil memandangi aneka jajan yang digelar di depan lapak. Usianya mungkin seumuran dengan Sukma. Rambutnya sebahu dan terlihat acak-acakan. Wajahnya nampak sayu dan sedikit pucat dengan beberapa noda hitam di pipinya. Tanpa pikir panjang, aku memasukkan beberapa macam jajanan ke dalam plastik dan memberikan pada anak tersebut. Ini ada sedikit rezeki buat adik, ujarku sambil menyodorkan plastik berisi jajanan. Mata gadis kecil itu menatapku takut-takut. Tangannya gemetar waktu menerima pemberian dariku. Ambil saja dek, tante ikhlas kok. Lalu dengan cepat, tangan mungilnya ini meraih kantong plastik dan membuka beberapa jajanan. Dengan sangat lahap, ia memakan satu persatu jajanan yang ku belikan. Bahkan karena terlalu lahap, ia hampir tersedak. Ku ambil air mineral yang sengaja ku beli untuknya dan menyerahkannya pada gadis itu. Dengan cepat si gadis itu menerima botol air mineral itu dan meminumnya. Pelan-pelan dek. Ia menatapku lagi lalu mengangguk. Kembali ia memakan jajanan itu, kali ini dengan sedikit pelan. Adik rumahnya di mana? Ia menggelengkan kepalanya. Adik gak punya rumah. Ia kembali menggeleng. Terus, adik tidurnya di mana? Ia menepuk lantai yang ia duduki. Oh, adik tidurnya di sini. Terus ayah dan ibu adik kemana? Ia menatapku, mulutnya yang sedari tadi mengunyah tiba-tiba terhenti. Di pelupuk mata bulat itu berkumpul genangan air yang lalu menetes ke pipinya. Adik gak ada ayah atau ibu. Ia menggeleng sangat pelan, lalu mulai menangis sesenggukan dan kasihan sekali anak ini. Di usianya yang masih kecil, ia sudah harus kehilangan orang tuanya. Setelah membeli semua yang kubutuhkan, segera aku kembali pulang. Sesampainya di depan rumah, aku kemudian melihat Ica keluar dari rumahku. Bocah 11 tahun itu nampak tergesa-gesa, apalagi ketika kami berpapasan. Ia terkejut dan seolah ketakutan lalu berlari masuk ke dalam rumahnya. Aku kembali melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, dan saat sampai di depan kamar, aku berpapasan dengan Mas Hasan yang baru saja keluar dari toilet. Ia membenarkan sarung yang tengah dipakainya. Udah pulang sayang? Ujarnya terkejut. Iya, kok terkejut gitu sih? Enggak apa-apa kok. Mas Hasan nampak sangat gugup sekali. Bahkan berkali-kali ia menggaruk kepalanya yang aku yakin sama sekali tidak gatal. Tadi aku lihat ada Ica, ngapain dia mas? Itu Ica. Ku berhentikan kegiatanku, meletakkan sayuran ke meja, lalu kemudian memandang lekat ke arah Mas Hasan. Ada apa sih mas? Kok gugup gitu? Melihat kegugupan Mas Hasan, aku yakin ada satu hal yang ia sembunyikan dariku. Tapi apa itu? Itu Ica kangen sama Sukma katanya. Jadi ya aku suruh mainan di kamarnya Sukma. Oh gitu ya. Kembali aku mengeluarkan belanjaanku tadi ke atas meja, sembari memikirkan mau masak apa hari ini. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya kalian tetap stay tune terus di channel ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan itu merupakan ya bentuk support kalian dalam membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap stay tune terus di channel ini, karena kelanjutan ceritanya pastilah akan sangat seru untuk kalian nantikan. Saya juga penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.